Listen-only mode. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini Senin 3 April 2017 bersama kami tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, kami akan membahas mengenai GCI indication atau indikasi IHSG hari ini serta ada stock news dari para emiten. Lalu kami akan melanjutkan hari ini dengan stock pick yang akan dibawakan oleh rekan-rekan di research ini. Untuk yang pertama, sebelum kami memulainya, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya untuk Pak Antonius dan Pak Gilang serta Ibu Melisa. Untuk yang pertama mengenai indikasi IHSG akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. IHSG hari ini kami prediksikan akan bergerak bearish atau melemah di support level 5543 dan resistance level berada pada 5619. Pagi ini indeks saham regional dibuka beragam atau mix di tengah peningkatan ketegangan di peninsula Korea. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancaranya dengan surat kabar Financial Times mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan secara unilateral untuk menghilangkan ancaman nuklir dari Korea Utara, kecuali Tiongkok yang merupakan sekutu dari Korea Utara mengintensifkan tekanan atas Pyongyang. Komentar ini muncul menjelang pertemuan 2 hari minggu ini di Florida antara Presiden Trump dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping, sehingga diperkirakan pertemuan ini akan berlangsung dengan cukup intens ya, karena Donald Trump sudah mengutarakan maksudnya berkaitan dengan isu nuklir Korea Utara. Dari sisi regional, pagi ini Bank of Japan merilis data Tankan Survey yang memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan usaha para perusahaan manufaktur besar di Jepang membaik di kuartal 1 ini dibandingkan kuartal sebelumnya. Indeks yang memonitor sentimen dari perusahaan manufaktur besar berada di level plus atau plus 12 untuk bulan Maret ini naik dibandingkan plus 10 akhir tahun lalu dan diperkirakan akan turun sedikit ke plus 11 di kuartal depan. Untuk stock news hari ini yang pertama adalah Semen Gresik atau Semen Indonesia atau SMGR. Manajemen SMGR yakin bahwa pabrik baru di Rembang akan mulai beroperasi semester 1 2017. SMGR juga akan merilis obligasi senilai 3 triliun di semester 1 2017 dengan tenor 5 tahun. Berikutnya adalah Astra Agrolestari. Ali mencatatkan kinerja yang terbaik di antara produsen CPO lainnya di tahun 2016.
meskipun pendapatan tumbuhnya single digit, sama dengan perusahaan lainnya sekitar 9% secara year on year, sebesar 14,1 triliun. Namun dari laba bersih meningkat 224% menjadi 2,2 triliun rupiah. Ini yang membedakan kinerja Ali dari pesaing-pesaingnya di sektor CPO. Yang ketiga adalah Alam Sutera Realty atau ASRI. ASRI mencatatkan laba bersih yang lebih rendah, yaitu sebesar 500 miliar rupiah di tahun 2016 atau turun 15%. Total pendapatan ASRI sekitar 2,7%, dan ditopang oleh penjualan rumah landed houses dan juga ruko yang melonjak 200% menjadi 1 triliun. Dan yang terakhir adalah Pura Delta Lestari atau Demas. Demas meskipun terpengaruh oleh perlambatan ekonomi dan juga pelemahan di sektor industrial estate, dapat mencatatkan laba bersih sebesar 757 miliar dan juga pendapatan meskipun turun 20,2% menjadi 1,59 triliun rupiah. Berikutnya kita memasuki topic of the day. Kami memilih kawasan industrial Jababeka atau KIJA. Baru saja tanggal 31 Maret yang lalu KIJA merilis laporan keuangannya dan memang pendapatannya turun tipis 6,65%. Ini tertekan oleh anjloknya penjualan ruang kantor dan juga ruko yang anjlok sebesar 47% dan juga penyewaan tanah dan juga pabrik yang turun sebesar 33%. Namun laba bersih masih tumbuh 26,69% menjadi 426 miliar rupiah. Yang menarik bagi kami adalah KIJA ini bisnis modelnya dibanding perusahaan sejenis lainnya cukup unik karena dia mempunyai kawasan industri yang terintegrasi dengan utilitas. Dalam hal ini adalah pembangkit listrik dan juga dry portnya. Selain itu juga land banknya juga terdiversifikasi, tidak hanya di Cikampek. KIJA mempunyai land bank di Kendal dalam bentuk Kendal Industrial Estate. Kendal Industrial Estate ini dikembangkan bekerjasama dengan perusahaan Singapura, Sembcorp, dan ditujukan untuk perusahaan yang menganggap membuka pabrik di Cikampek itu sudah terlalu mahal kalau memang UMR-nya tinggi sekali, sehingga perusahaan-perusahaan yang merasa beban produksinya terlalu tinggi bisa mengalihkan produksinya di Kendal yang tentunya upah buruhnya masih rendah dan juga infrastrukturnya tidak sepadan di Cikampek. Di Kendal ini yang terletak di dekat Semarang juga terletak di dekat pelabuhan Tanjung Mas sekitar hanya 25 km, dan Tanjung Mas ini kita tahu adalah pelabuhan terbesar ketiga setelah Tanjung Priok di Jakarta dan juga Tanjung Perak di Surabaya. Jadi memang secara infrastruktur juga cukup mendukung. Dan land bank yang berikutnya ada di Tanjung Lesung, yang itu di Banten ya, di dekat Selat Sunda. Tanjung Lesung ini sudah dimasukkan oleh pemerintah sebagai kawasan eksklusif, kawasan ekonomi eksklusif khusus atau KEK untuk sektor turisme. Dan
Jaraknya juga tidak terlalu jauh, dari Jakarta hanya 170 km melalui jalan tol dan bisa ditempuh sekitar 3,5 jam. Jadi karena ini sudah berstatus kawasan ekonomi khusus, maka pemerintah akan membangun infrastruktur untuk akses ke daerah tersebut. Inilah yang membuat kami melihat memang secara bisnis model Kija ini memang lebih terdiversifikasi dibandingkan kompetitornya, sehingga kami melihat memang prospeknya ke depan cukup cerah. Secara teknikal mungkin rekan saya Adit akan membahas Kija lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Jasa. Ya, untuk Kija secara teknikal juga dalam medium term sejak akhir Desember atau pertengahan Desember lalu sudah mulai merangkak naik dari harga Rp200 sekarang sudah di 330. Namun ini belum puncaknya. Kalau kita lihat kemarin sebelumnya ini puncak ada di kisaran 340, sebelumnya tertinggi tercapai di tanggal 23 Agustus. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi juga masih ada puncak yang berpeluang untuk dicapai oleh Kija di kisaran harga 360-an. Namun mengingat kenaikan sudah cukup terjal dalam rentang 3 pekan ini, kemungkinan akan ada technical correction pasca menyentuh level 340. Jadi level 340 Bapak Ibu bisa coba take profit terlebih dahulu dan kembali tampung ketika sudah masuk fase konsolidasi pasca ada koreksi technical. Namun untuk medium longnya masih ada peluang untuk kembali menguji ke level 364. Demikian untuk Kija. Berikutnya kita akan memasuki rekomendasi secara technical analysis untuk pekan ini. Ya, untuk pekan ini IHSG kami melihat cukup tertahan di area resisten. Oh, ketukar ini. Di area resisten 5.600 dan supportnya di kisaran 5.520. Jadi kalau seandainya ada koreksi, kami perkirakan akan menyentuh level 5.520 sebagai supportnya. Dan kalau kita lihat memang ini masih dalam posisi uptrend, jadi 5520 ada peluang untuk kembali memantul ke atas bagi IHSG. Jadi untuk hari-hari ini bisa coba mulai take profit, dan karena juga sentimen dari lapor keuangan sudah mulai selesai karena sudah banyak yang rilis, jadi agak sedikit reda mendingin mendorong untuk IHSG terus naik. Berikutnya ada PTBA. Nah, PTBA ini tampaknya dan saham-saham sektor batubara lainnya sudah mulai menjadi menarik kembali, karena kalau kita lihat PTBA ini mendekati resisten kuat di angka 13.700. Ini adalah resisten yang tercapai sejak bulan rentang Juli hingga bulan Desember 2015, dan juga ini resisten di bulan September hingga November tahun 2014. Setelah terakhir disentuh di bulan Oktober dan November 2016 lalu. Jadi ini adalah titik penentuan. Kemungkinan dia akan sedikit memantul di level 13.700. Namun kalau kita lihat trennya sejak bulan Januari 2016 yang terus merangkak naik, jadi seandainya ada koreksi cukup dalam dari harga 13.700, ini bisa kembali diakumulasi karena kita lihat pergerakan saham batubara ini sudah mulai atraktif kembali. Masih dari sektor batubara ada saham Harum Energi. Nah, ini membentuk pola rounding bottom dan kemarin menyentuh resisten di kisaran 2.700-nya. Dan ini kalau kita lihat ada peluang sebenarnya untuk buy on weakness di kisaran support 2350. Kalau kita lihat sebelumnya di medio bulan Maret di titik sini sempat ada
koreksi dalam namun mampu bangkit kembali. Jadi kami harapkan pola itu terulang kembali. Jadi mungkin area di kisaran 2350 hingga ke 2400 dapat dimakan untuk buy on weakness di saham Harum Energi. Namun waspada jika seandainya level 2350 ini tertembus dan kembali break di level 2250, maka kami sarankan untuk trade sell terlebih dahulu karena pola uptrend jangka pendeknya ini menjadi dipatahkan. Lalu ada saham Bank Negara Indonesia. Nah, kemarin ini pekan lalu belum mencapai level 7.000 rupiah, namun kembali membentuk ke bawah. Ini ada di tepat di area support di 6.400. Kalau kita lihat dari indikator stokastik, ini sudah ada di area oversold dan berpeluang untuk adanya pantulan kembali. Namun perhatikan di sini ada pola divergence untuk MACD, di mana MACD cenderung peaknya tidak membentuk new high. Jadi walaupun harganya naik terus, tapi MACD ini membentuk lower high. Seandainya ada trend rebound, kami perkirakan hanya akan sampai di level 6.600 hingga 6.650. Jadi dapat dimanfaatkan untuk profit taking di area tersebut jika Bapak sudah ambil di area 6.400. Berikutnya ada saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Ini kita masih dalam posisi dalam uptrend channelnya cukup panjang dari tahun kemarin. Dan kemarin ini menyentuh level tertingginya di area resisten Rp6.000 dan kita lihat peluang untuk ada koreksi cukup besar. Jadi seandainya ada koreksi, tunggu saja di kisaran 5.650 hingga 5.700 untuk buy on weakness dan tunggu kembali di area resisten di 6.150 untuk take profit. Demikian untuk technical recommendation. Untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh rekan saya Yehuda. Bapak dan Ibu sekalian bisa memasukkan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini akan dibawakan oleh saya, Dwi. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Tommy Andri mengenai NDF dan ASI. Untuk INDF ini secara fundamental kami mendapatkan informasi mengenai volume penjualannya yang mulai meningkat lagi, lalu didukung oleh biaya bahan baku Pak yang mulai rendah karena kita tahu seperti harga gandum yang merupakan salah satu bahan baku utama dari produk-produk INDF ini harganya sekarang cenderung rendah. Lalu adanya pertumbuhan kinerja tahun ini yang juga mulai mendukung pergerakan INDF ini. Tapi secara teknikal Pak, secara teknikal untuk saat ini kami tidak merekomendasikan terlebih dahulu Pak untuk masuk karena
harga saat ini cenderung bergerak bearish, tetapi sebenarnya saham-saham seperti ini berfundamental baik, Pak. Kalau misalkan saat-saat seperti ini seharusnya inilah saat yang tepat untuk Bapak averaging down di saham-saham berfundamental baik ini, karena secara jangka panjang selain kita memang pasti akan mendapatkan gain, walaupun secara jangka panjang ada satu lagi yang mungkin bisa diharapkan, yaitu dividennya, Pak. Lalu untuk saham ASI, untuk saham ASI saat ini secara teknikal masih berpeluang naik, Pak. Tetapi ini sangat sedikit kenaikannya. Kalau misalnya Bapak sudah punya barang, di hold dulu, Pak, untuk terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan untuk saat ini, apabila Bapak mau masuk, itu sebagian kecil saja karena memang target terdekatnya di sekitar harga, bentar ya, Pak, ada sekitar harga 8.900-an sampai 9.000-an, Pak. Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Niluh Tangkas mengenai MCOR, KBLI, dan BWPT. Yang pertama untuk MCOR saat ini cenderung pembalikan arah, Bu. Kita juga bisa lihat, Bu, pergerakan dari sini. Ini sangat volatilitas. Apabila harga hari ini di bawah 294, kemungkinan dia akan menutup gap-nya untuk turun ke sekitar 200-an. Ini berpeluang sangat besar. Untuk saat ini kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham MCOR ini. Lalu selanjutnya KBLI. KBLI saat ini pergerakannya tidak ada yang bearish sama sekali dari sekitar akhir tahun 2016 sampai awal tahun sekarang. Mungkin ini cuma untuk one day trading, Bu. Harap dijaga ketat kalau Ibu masuk di saham ini, karena kemungkinan pembalikan arahnya dan akan turun lebih dalam, ini berpeluang besar. Selanjutnya BWPT. BWPT saat ini masih bisa dapat bergerak menguat di sekitaran sampai untuk resisten pertamanya di harga 400-an. Kalau misalkan dia sampai menembus 400-nya, kemungkinan besar dia akan bisa menembus harga di 480-an, Bu. Apabila Ibu mau masuk, Ibu bisa masuk saat ini, tapi untuk tidak secara full ekuitasnya, hanya sekitar 2-5% saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sril dan BWPT dari Ibu Vivi atau Bapak Vivi, ini mengenai Sril dan BWPT. BWPT barusan kita bahas, sekarang Sril. Sril saat ini masih bisa berpeluang cukup kuat untuk melanjutkan tren bullish-nya. Saat ini mungkin Bapak bisa masuk di sekitar 309 di harga sekitar saat ini dengan resisten terdekatnya di 400-an. Kalau misalkan di harga 400 ini memang ditembus lagi, kemungkinan untuk naik lagi di sekitar harga 480 sampai 500 ini berpeluang besar. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang mengenai saham Waskita. Untuk Waskita saat ini kita tunggu dulu sampai dia memperlihatkan hari ini pergerakannya akan di bawah sekitar 2.370-an. Kalau misalkan iya, itu kemungkinan untuk
menembus supportnya itu sangat berpeluang besar menembus ke harga sekitar 2.200-an. Kita bisa tunggu terlebih dahulu Pak, tapi kalau misalkan ada di harga 2.300-an nanti, mungkin bisa masuk sedikit dengan take profit paling dekatnya itu di sekitar harga 2.600-an. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad mengenai BMRI, Jasa Marga, dan MCOR. Untuk MCOR mungkin sudah kami bahas. Sekarang untuk BMRI. BMRI saat ini sebenarnya peluang untuk kenaikannya masih ada Pak, tapi mungkin sangat tipis untuk penguatannya. Kalau misalkan Bapak masih punya barang, harap di hold saja Pak, karena apabila hari ini dia menembus sekitar di harga 11.800 sampai 12.000, kemungkinan besar untuk dia mengalami penaikan sampai harga 12.500-an di sini yang saya gambarkan itu berpeluang besar. Tapi kalau misalkan sebenarnya saham-saham seperti ini kembali lagi itu berfundamental baik. Apabila dipegang jangka panjang pun untuk konservatif kenaikannya itu pun ada. Lalu untuk masuk atau tidaknya sebenarnya kalau harga sekarang itu termasuk ketinggian Pak. Tapi apabila Bapak mau masuk seperti yang saya katakan tadi, tunggu di sekitar dia sampai menembus 12.000-nya atau tidak, baru Bapak bisa melakukan beli saham BMRI ini. Selanjutnya Jasa Marga. Jasa Marga untuk saat ini kita tunggu juga Pak, apakah dia akan menembus di harga di harga 4.600-annya ini. Kalau misalkan iya dia akan menembus supportnya itu, kemungkinan untuk dia kembalikan ke 4.200 itu ada. Sama seperti BMR tadi, fundamental baik juga tidak akan membohongi kinerjanya Pak. Untuk saat ini kalau misalkan harga ada di bawah, mungkin Bapak bisa menambah barang karena Jasa Marga ini memang memiliki fundamental yang cukup baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Melisa mengenai BBKP, KLBM, dan LPKR. Untuk BBKP, saat ini peluang kelanjutannya ini sangat tipis, Bu. Kalau Ibu mau masuk, Ibu bisa menunggu terlebih dahulu, Bu, apabila dia berada di harga hari ini bisa menembus di 24 di 643-nya ini, kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan harganya bisa sampai di 6.700-an. Lalu apabila resisten ini juga tembus bisa sampai 700-an Bu. Untuk ditunggu terlebih dahulu Bu untuk masuk di saham BBKP ini. KBLM. Untuk KBLM saat ini bervolatilitas sekali Bu pergerakannya. Mungkin ini untuk one day trading saja dan harap dijaga ketat Bu karena resisten paling dekat dan mungkin tertingginya saat ini hanya di 650. Lalu selanjutnya LPKR. Untuk Lipo Karawaci ini saat ini masih dalam tren bearish-nya. Secara mid term untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu Bu karena pergerakan bearish-nya ini serta dilanjutkan oleh satu S-nya ini masih terlihat bisa berlangsung masih sampai 1 mingguan ini Bu. Untuk kami tidak merekomendasikan untuk masuk LPKR ini.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni mengenai Adaro, Gajah Tunggal, dan Aali. Untuk Adaro saat ini dia sebenarnya sudah menembus resistennya dia, Bu, di sekitar resisten terdekatnya sebenarnya di sekitar 1.700-an. Untuk saat ini sudah di level tertingginya dia. Tapi kalau misalkan dia hari ini memang melanjutkan penguatannya, Ibu dapat masuk dengan resisten terdekatnya di 2000. Lalu Gajah Tunggal. Untuk GJTL saat ini dalam fase bearisnya, kami tidak merekomendasikan terlebih dahulu untuk masuk di saham ini. Lalu AALI juga sama, masih memperlihatkan bearisnya dia, apalagi saat ini harga terbilang cukup kuat untuk menembus supportnya di sekitar 15 ribuan. Lalu saham ACES dari Bapak Roy Barus. Untuk ACES saat ini sebenarnya terlihat ada pattern yang kita namakan cup and handle. Sebenarnya kemungkinan untuk melanjutkan rally bullishnya dia itu sangat tinggi. Tetapi kita harus tunggu candle di sini. Candle di sini maksudnya adalah harga di mana harga menembus 860-an ini. Kalau misalkan memang hari ini menembus di harga 860-an, kemungkinan besar untuk ACES melanjutkan rally-nya sampai harga 900-an ini berpeluang sangat tinggi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung mengenai saham LPPF, Soci, Pegas, ICBP, dan TLKM. Mungkin kami akan membahas 3 saham yang disebutkan pertama, mengingat waktu yang sangat singkat, yaitu yang pertama LPPF. LPPF saat ini mulai mengalami tren bearish-nya, Pak. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk di LPPF ini. Lalu Soci saat ini terbilang cukup menarik teknikalnya. Mungkin Bapak bisa masuk terlebih dahulu, tapi tidak dengan langsung banyak masuk dalam saham ini. Kalau nanti misalkan dia menembus di harga 400, Bapak bisa untuk masuk lagi dalam saham ini dengan resisten terdekatnya itu di sekitar harga 430-an. Lalu saham Pegas. Untuk saham Pegas saat ini mulai memperlihatkan pembalikan arahnya walaupun memang tren saat ini masih bearish. Mungkin Bapak bisa masuk saat ini dengan harga yang paling terdekatnya di 2680 untuk resistennya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Michael mengenai BTPN dan ACES. Untuk ACES mungkin sudah kami bahas, sekarang BTPN, Pak. Untuk BTPN saat ini dalam fase bearish-nya, mulai bearish-nya, apalagi sideways yang terbilang cukup lama, sekitar setahun ini yang pergerakannya di sini-sini saja, kami tidak menyarankan untuk masuk di BTPN ini, Pak. Lalu Bapak Roy Barus mengenai Adaro sudah kami bahas. Asri sekarang. Asri saat ini kembali dalam tren
yang cenderung bearish tapi mulai membentuk sideways-nya. Kami tidak menyarankan untuk masuk saham ASRI ini mengingat pergerakannya sebenarnya secara primary time memang dalam sideways selalu, Pak. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk di saham ASRI untuk saat ini. Untuk saham SRIL dengan Soci dari pertanyaan Bapak Muhammad Ihsan, kami sudah jawab, Pak. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus mengenai WSBP, Jasa Marga, dan Pegas. Untuk Jasa Marga dan Pegas, mungkin telah kami jawab di atas. Sekarang WSBP. Apakah memang masuk fase bearish? Iya, Pak. Untuk WSBP ini terlihat, Pak, dari sisi stokastik memang belum terlihat adanya pembalikan arah atau bisa kita bilang mungkin kita sebut dengan namanya golden cross. Dari sisi MACD juga dalam yang menggambarkan tren saat ini dia memang menggambarkan tren bearishnya. Nah, didukung dengan pergerakan harga sahamnya yang saat ini memang hampir mendekati supportnya dia. Apabila hari ini memang menembus di angka sekitar 500, kemungkinan untuk membentuk support yang baru itu berpeluang besar, Pak. Lalu pertanyaan dari Bapak Rizal mengenai saham TINS dan SCCO. TINS. Untuk saham TINS, mulai adanya pembalikan arah, Pak. Untuk saat ini mungkin Bapak bisa masuk, tapi kami sarankan untuk tidak agresif dengan resisten pertama itu di sekitar harga 1.300-an. Apabila dia 1.300 ini tertembus, mungkin Bapak bisa hold-nya sampai maaf, maksud saya yang tadi resisten pertamanya itu di sekitar harga 1.068, lalu untuk yang kedua itu di sekitar harga 1.140-an. Apabila mungkin memang nanti tertembus lagi, Pak, resisten untuk saat ini yang paling tingginya di 12.50-an. Lalu SCCO saat ini pergerakannya tidak ada yang menggambarkan bearish-nya, tapi harap dijaga ketat, Pak, apabila Bapak sudah memiliki barang atau mungkin mau masuk, karena ini sebenarnya sudah dalam resisten tertingginya. Kita tidak akan pernah tahu, Pak, tertinggi di sini akan sampai mana, karena secara historinya tidak pernah digambarkan, Pak, oleh saham ini. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gilang Ramadan mengenai fundamental dan teknikal BBTN, ADI, serta Antam. Jika entry di level berapa? Fundamental BBTN mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jasa. Baik, untuk BBTN kalau kita lihat secara fundamental sangat solid, Pak, ya. Kalau kita perhatikan kinerjanya tahun 2016 yang lalu itu benar-benar melampaui kinerja dari sektor perbankan itu sendiri. Kita lihat di laba bersihnya yang tumbuh 41,5%, ini dibandingkan dengan industri perbankan nasional yang net income-nya hanya tumbuh 1,83%, jadi sangat jauh sekali. Sementara dari sisi aset, BBTN tumbuh 24,7%, industrinya hanya tumbuh 9,8%, di bawah 10, jadi 2 kali lebih memang tumbuhan aset ini.
pertumbuhan aset Bank BTN ini ditopang oleh pertumbuhan kredit yang tumbuh sebesar 18,4%, industri hanya tumbuh 7,85%, sementara dana pihak ketiga BTN tumbuh 25%, sementara industri nasional hanya tumbuh 9,6%. Dari sisi NPL juga Bank BTN ini sangat sehat ya, NPL-nya berada pada 2,84%. Ini turun dibandingkan NPL tahun sebelumnya 2015 yang masih di atas 3. Sementara industri sendiri pun berkisar di antara 3%-an. Secara NIM juga NIM-nya meningkat menjadi 4,9%. Ini lebih tinggi dibandingkan NIM tahun 2015 yang hanya 4,6%. Jadi memang secara fundamental sangat solid dan kami perkirakan tahun ini juga masih akan tetap solid. Mungkin memang tidak sebaik tahun 2016, pertumbuhannya memang semuanya double digit dan di atas 15%. Namun kami meyakini kinerja fundamental Bank BTN di tahun 2017 ini masih baik dan bahkan mungkin masih berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Demikian, Pak. Demikian Pak untuk fundamental BBTN. Untuk teknikalnya saat ini berada dalam fase pembalikan arah. Untuk saat ini kami tidak merekomendasikannya, apalagi kalau misalkan hari ini bisa tertembus di harga sekitar 2.240-an iya. Kemungkinan untuk dia ke 2021 ini akan terlihat, Pak. Lalu Adi dan Antam. Untuk Adi sebenarnya dia membentuk cup and handle di sini, Pak. Tetapi dia mungkin akan melanjutkan bearisnya dulu Pak terlebih dahulu, lalu nantinya kalau misalkan dia tertembus di harga 2.285 maksud saya, dia akan menembus ke 2125 Pak. Tapi kalau misalkan hari ini dia akan menembus 2.500-nya, kemungkinan dia akan kembali mengalami bullish-nya itu bisa sampai di harga sekitar 2.900-an. Untuk menunggu terlebih dahulu Pak, hari ini dia ditutup di harga berapa? Lalu Antam. Antam sebenarnya secara fundamental melihat harga nikel itu seperti apa. Tapi untuk saat ini harga nikel juga memang secara harga komoditas harganya juga cenderung kalau misalnya naik tinggi, turun juga turun tinggi. Untuk saat ini secara teknikal sebenarnya Antam masih bisa berpeluang untuk melanjutkan penguatannya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak untuk masuk saat ini, Bapak harap melihat apabila sudah menembus di harga sekitar 777, mungkin Bapak dapat merealisasikan take profit-nya terlebih dahulu. Memang sangat tipis Pak, tapi kalau misalkan dia meneruskan sampai ke 800, kemungkinan untuk ke harga 850-an ini akan terjadi Pak. Tapi kalau misalkan di 77 ini dia tidak bertahan dan akan kembali turun lagi, kemungkinan untuk menembus ke harga 620-an ini berpeluang juga Pak.
Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Philip webinar edisi hari ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip webinar edisi hari esok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.